Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Novel. Sesuai kesepakatan kemarin kita akan melakukan penyuluhan tentang tanda-tanda persalinan. Ya Bu ya? Iya. Penyuluhannya sekitar 30 menit ya Bu. Kita mulai ya Bu ya. Apa itu persalinan? Nah, persalinan itu proses di mana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Air spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Jadi, persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi yang sudah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain, disusun dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari dalam tubuh ibu. Kira-kira ibu hamilnya udah berapa minggu ya Bu? 36. Oh, 36 minggu ya Bu ya. Kalau ibu ini berapa minggu ya Bu? Sekitar 37. Oh iya, sekitar 37. Berarti ibu harus mengetahui tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Iya. Nah, ada pun tanda-tanda persalinan. Yang pertama itu keluar lendir bercampur darah. Nah, selama kehamilan bayi tersumbat dalam rahim oleh gumpalan lendir yang lengket pada leher rahim Bu. Nah, saat persalinan dimulai dari serviks mulai membuka, gumpalan mukus tadi terhalau. Pada saat bersamaan, membran yang mengelilingi bayi dan cairan amniotik agak memisah dari dinding rahim. Penampakan dari darah dan mukus yang keluar tampak dari cairan lengket berwarna merah muda. Hal ini bisa kita lihat sebelum muncul tanda-tanda persalinan lainnya. Apa yang harus ibu nanti lakukan? Yaitu yang pertama, pengeluaran darah dan lendir dapat terjadi beberapa hari sebelum persalinan. Jadi, tunggulah sampai terdapat mendapatkan kontraksi yang teratur atau air ketuban pecah sebelum pergi ke bidan atau ke rumah sakit. Ibu harus menghubungi dokter bila terjadi pendarahan hebat ya Bu ya. Terus yang kedua, kontraksi yang teratur setiap 10-15 menit. Jadi, pada bulan terakhir dari kehamilan sebelum persalinan dimulai sudah ada kontraksi rahim yang disebut his pendahuluan atau his palsu, yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan daripada kontraksi Braxton His. Ibu, apakah sudah ada kontraksi Bu yang sudah ibu alami? Sudah ya Bu ya? Ibu ini sudah ya Bu ya? Ada kadang-kadang kayak muncul kontraksi palsu gitu. Iya. Kemudian itu his pendahuluan ini itu tidak teratur dan menyebabkan nyeri di perut bagian bawah dan lipat paha, tidak menyebabkan nyeri yang memancar dan pinggang ke perut bagian bawah seperti his persalinan. Ibu biasanya kalau kontraksi yang dirasakan apa Bu, gimana gitu Bu? Kayak pegel-pegel terus kayak ditusuk-tusuk gitu. Berarti kayak nyeri gitu ya Bu ya di saat kontraksi gitu ya Bu ya. Tapi kalau di saat nggak kontraksi itu nggak terasa gitu ya, nggak terasa nyeri atau pegel-pegel gitu ya Bu ya. Kalau ibu ya ini Iya, masuk usia 37 minggu ini udah sering kontraksi terus rahimnya tuh nyeri gitu. Oh, baik ya Bu ya. Nah, itu merupakan kontraksi yang teratur ya Bu ya di setiap 10-15 menitnya ya Bu ya. Nah, kontraksi rahim itu bersifat berkala Bu, dan yang harus diperhatikan ialah lamanya kontraksi. Kontraksi berlangsung 45 detik sampai 75 detik. Terus kekuatan kontraksi menimbulkan naiknya tekanan intrauterin sampai 35 mmHg. Kekuatan kontraksi secara klinis ditentukan dengan mencoba apakah jari kita dapat menekan dinding rahim ke dalam. Terus interval antara kedua kontraksi. Pada permudahan persalinan his itu sekali dalam 10 menit, pada kala pengeluaran sekali dalam 2 menit. Menurut soalnya his persalinan dapat dibagi dalam his pembukaan adalah his yang menimbulkan pembukaan dari serviks. Yang kedua, his pengeluaran adalah his yang mendorong anak keluar. His pengeluaran biasanya disertai dengan keinginan mengejar.
Yang ketiga, his pelepasan uri adalah his yang mengeluarkan uri. Mualnya kontraksi terasa sakit pada punggung bawah yang berangsur-angsur bergeser ke bagian bawah perut. Beberapa menggambarkan mirip dengan mulas pada saat haid. Saat mulas bergerak ke bagian perut, dengan tangan dapat dirasakan bagian tersebut mengeras. Kejangnya mirip Braxton Hicks, namun terasa teratur semakin sering dan kuat. Frekuensi dan durasi seiring dengan kemajuan persalinan. Jadi yang ini tadi kayak Ibu Tita ya Bu ya. Jadi Ibu merasakan pegel di punggung gitu ya Bu ya. Sama nyeri ya Bu ya. Iya. Terus apa itu ketuban pecah? Nah, ketuban pecah itu pada beberapa kasus membran masih utuh hingga akhir tahap pertama persalinan. Kemudian desakan kontraksi dan tekanan kepala bayi pada mulut serviks menyebabkan pecahnya membran. Saat kebocoran dimulai bisa dirasakan seperti semburan air atau hanya rembesan. Namun sebenarnya pecahnya membran takkan terasa karena membran tidak memiliki saraf. Seringkali pada ketuban pecah ini ibu merasakan seperti mengompol. Namun untuk memastikan apa yang keluar melalui jalan lahir tersebut apakah urin atau cairan ketuban dari baunya. Urin biasanya mempunyai bau yang khas, demikian halnya dengan cairan ketuban. Namun cairan ketuban ini berbau anyir. Saat ketuban pecah, maka akan keluar cairan ketuban melalui jalan lahir. Selama masih perjalanan menuju ke tenaga kesehatan, sebaiknya gunakan pembalut untuk menampung cairan yang keluar untuk mengurangi ketidaknyamanan bagi ibu. Nah, untuk ibu tidak sendiri, apakah ibu kita pernah mengalami seperti mengompol gitu Bu? Ada rembesan cairan yang keluar dari vagina ibu gitu? Iya, ada. Ada ya Bu ya. Kalau ibu Akhir-akhir ini. Iya. Kalau ibu Yeni Pernah waktu itu sekali waktu bangun tidur itu kayak ada cairan yang keluar gitu. iya. Nah, apakah Ibu Tita dan Ibu Yeni sudah periksakan ke dokter setelah ada rembesan yang keluar dari vagina Ibu gitu? Belum, saya pikir itu hal normal. Iya. Kalau Ibu Yeni sendiri? Iya sama, belum juga. Oke. Mulai hari ini Ibu Tita sama Ibu Yeni sebaiknya ke rumah sakit untuk mengecek apakah itu yang keluar itu adalah urin biasa atau rembesan Ketuban. atau rembesan ketuban begitu ya Bu ya. Berarti Ibu Tita dan Ibu Yeni setelah ini bisa cek ke rumah sakit ya Bu ya. Dan ibu nanti kalau ke rumah sakit harus memakai pembalut gitu ya Bu ya, untuk memastikannya apakah itu yang keluar itu urin atau rembesan air ketuban gitu ya Bu ya. Bisa dimengerti ya Bu ya? Iya. Nah, yang keempat, kemudian yang keempat dilatasi serviks, yaitu leher rahim. Nah, agar anak dapat keluar dari rahim maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. Pembukaan serviks ini biasanya didahului oleh pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Sebetulnya pendataran serviks sudah dimulai dalam kehamilan dan serviks yang pendek, lebih dari setengah telah merata. Lebih dari setengahnya telah merata, merupakan tanda dari serviks yang matang. Pelebaran leher rahim ini hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan baik di bidan maupun dokter yang akan membantu persalinan. Persalinan akan dimulai ketika serviks sudah membuka lengkap. Yang dimaksud pembukaan serviks adalah pembesaran dari osteum externum yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak, kira-kira 10 cm. Jadi pembukaan dianggap lengkap jika telah mencapai ukuran 10 cm. Begitu ya Bu ya, kira-kira untuk yang leher rahim ya Bu ya. Yesus. Ada pula cara-cara mengurangi rasa nyeri saat kontraksi ya Bu ya. Jadi cara mengurangi rasa nyeri itu yang pertama, mintalah pasangan memijat punggung bawah atau mengompres punggung Anda dengan air hangat di antara saat-saat kontraksi. Gunakanlah talk atau vaselin sebagai pelicin saat memijat. Begitu Bu, apakah bisa dimengerti Bu? Bisa. Bisa ya Bu ya.
Kemudian yang kedua, berkonsentrasilah pada pernafasan untuk menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Jadi Ibu kalau sedang nyeri itu bisa relaksasi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu bernyanyilah atau bersuaralah saat nyeri timbul untuk melepaskan rasa sakit Anda, namun tidak perlu terlalu keras agar tidak membuang energi yang sangat Anda perlukan saat mengeluarkan nantinya. Yang keempat, berkonsentrasilah pada tiap kontraksi, jangan memikirkan rasa sakit atau ketakutan untuk kontraksi yang berikutnya. Cobalah untuk melihat kontraksi sebagai gelombang yang harus diikuti untuk mencapai saat pengeluaran sang bayi. Yang kelima, bergeraklah terus di antara tiap kontraksi. Ini akan membantu Anda untuk mengatasi rasa nyeri saat persalinan. Saat kontraksi, pilihlah posisi yang paling nyaman. Yang keenam, pertahankan posisi punggung yang tegak baik saat berdiri, duduk maupun posisi lainnya. Gunanya agar kepala bayi tetap berada di leher rahim dengan baik sehingga kontraksi yang terjadi semakin kuat dan efektif. Yang ketujuh, buang air kecil sesering mungkin agar kandungan kencing tidak menghalangi saat kontraksi. Kemudian, tujuan mengetahui tanda-tanda persalinan tidak dapat dipungkiri bahwa proses persalin identik dengan rasa nyeri karena setiap persalinan normal selalu didahului dengan adanya kontraksi uterus yang menimbulkan rasa nyeri. Faktor-faktor yang menyebabkan rasa nyeri tersebut antara lain, yang pertama, gerakan kontraksi rahim menyebabkan otot-otot dinding rahim mengerut, menjepit pembuluh darah. Yang kedua, jalan lahir dan jaringan lunak di sekitarnya meregang sehingga terasa nyeri. Yang ketiga, keadaan mental ibu, ketakutan, cemas, khawatir atau tegang, serta hormon prostaglandin yang meningkat sebagai respon terhadap stres. Sampai saat ini, mungkin masih banyak ibu yang belum tahu kapan harus menghubungi tenaga kesehatan, terutama pada ibu primigravida yang belum pernah memiliki pengalaman dalam menghadapi tanda-tanda persalinan. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap hal ini bisa membahayakan ibu maupun janin yang dikandungnya. Saat yang tepat menghubungi dokter adalah ketika ibu merasakan tanda-tanda memasuki tahap persalinan seperti yang telah disebutkan tadi ya Bu ya. Apalagi jika ibu mengalami pecah ketuban. Jangan tunda menghubungi tenaga kesehatan ya Bu. Nah, pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan yang sudah saya jelaskan tadi diharapkan dapat membantu ibu hamil untuk lebih menyiapkan mentalnya dalam menghadapi persalinan dan lebih waspada terhadap timbulnya tanda-tanda persalinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika ibu tidak mengetahui dan tidak segera menghubungi tenaga kesehatan, baik dokter maupun bidan, maka hal ini sangat membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. Begitu ya Bu ya? Iya. Dari penyuluhan saya, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, sekian dari penyuluhan saya.